Bismillahirrahmanirrahim. Walinnas bi khamsu alamatin. Iqra' nasab itu mempunyai 5 ciri. Al-fathatu yang pertama fathah, wal alifu kedua alif, wal kasratu ketiga kasrah, wal ya'u keempatnya iya, wa hadfun nuni dan membuang nun. Yang dimaksud nasab dalam pandangan ilmu tasawuf dikatakan di sini walin nasbil abdi nafsa lima qadiri fi maqamir ridha khamsun alamati, bahwasanya ketegaran seorang hamba, walin nasbi dan ketegaran seorang hamba nafsa terhadap dirinya, lima qadir dalam menghadapi berbagai takdir dari Allah, fi maqamir ridha di dalam tingkat rela menerima, itu khamsun alamatin, ada 5 ciri. Gampangnya begini, orang yang tegar menerima takdir, apapun bentuk takdirnya, tegar menerima takdir yang terjadi kepada dirinya, orang tersebut sudah ada dalam maqam ridho. Nah, gitu kan ya. Ulangi ya. Seseorang yang tegar menerima ketentuan Allah, menerima takdir. Kalau takdirnya takdir yang enak mah udah pasti menerima, ya gitu kan. Nah ini kadang-kadang takdir itu yang terjadi kepada kita menurut duniawi tidak enak, tidak enakin, tetapi dia itu tetap tegar menghadapi takdir yang mana. Itu tandanya orang tersebut sudah ada dalam maqam ridho, artinya rela atas segala ketetapan siapa? Nah, kira-kira sudah masuk di sini belum kita? Yang tahu kan dirinya masing-masing. Kalau sudah siap tegar menghadapi segala keadaan, berarti kita sudah di level ridho, sudah di level ridho menerima atas segala keputusan Allah. Nah, maqam yang ini cirinya itu 5. Pertama, al-fathatu, patah. Dimaksud patah di sini ayat fathu qalbihi lima'rifatil haqqi. Orang yang sudah dalam maqam ridho itu artinya sudah terbuka hatinya karena dia mengenal kepada Allah. Jadi kalau orang yang sudah dalam maqam ridho, maka terbuka hatinya untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk ma'rifat, terbuka hatinya.
ridho saja. Tapi kalau orang yang tidak mengenal Allah, maka dia tidak suka dengan ketentuan, tidak suka dengan hukum Allah. Wah, beratkan alasannya. Wah, tidak manusiawi. Macam-macam aja. Suruh zakat, duit gua katanya ya. Masa perlu zakat? Kenapa? Karena memang dia jahil, tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal setiap apa yang ada padanya itu milik Allah, dipinjamkan kepada kita untuk dikelola secara benar sesuai dengan yang menitipkannya. Yang siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tinggal ukur kita di makom yang mana kita. Apakah sudah masuk ke makom ridho atau belum? Tapi insya Allah ya, ridho. Apapun ketetapan Allah, ridho. Karena itulah yang diberikan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kila diceritakan lima arifina kepada sebagian ahli makrifat. Ada seorang ahli makrifat ditanya, "Ma tashtari?" Apa yang Anda gemari? Kan kita juga kadang ditanya, apa hobi kamu? Ada yang menjawab mancing, ada gitu ya. Hobi kamu mancing. Apa hobi kamu? Hobinya ngeliwet, macam-macam. Nah, nggak tahu nih para jamaah, hobinya kan macam-macam. Maka apa yang kamu gemari? Qala, dia menjawab, ma yahdillah. Yang aku gemari itu adalah setiap kepastian Allah, itu yang aku gemari. Wah, kelas berat ya. Apa saja? Setiap ketetapan Allah, apa yang Allah pastikan kepadaku, itu yang aku gemari. Keren ini. Udah tingkat mana ini? Karena ridhonya itu sudah mendalam. Wa qala akhar, dan berkata ahli makrifat yang lain, ia mengatakan, asbahtu wa ma li sururun illa fi mawaqi'il qadari, atau fi mawaqi'il qadari. Asbahtu masuk waktu subuh aku. Wa ma li sururun, tidak ada atau tidak memiliki suatu kebahagiaan bagiku, illa fi mawaqi'il qadri, kecuali atau hanyalah gitu ya, kecuali ketika aku berada dalam apa namanya, perealisasian takdir-takdir Allah. Yang membahagiakan aku di pagi hari itu adalah ketika takdir Allah itu terrealisasikan. Jadi merasa dalam takdir Allah itu bahagia. Oh, Masya Allah. Bahkan wakil hikam dikatakan dalam kitab hikam, al-aqil, orang yang berakal, idza asbaha nadhara ma ya'allahu bihi. Orang yang berakal itu apabila datang waktu pagi, nadhara ma ya'allahu bihi, dia merenungi apa yang akan Allah lakukan kepadanya. Jadi begitu bangun pagi, salat subuh, mungkin sambil kopi kira-kira ya, yang dia merenung itu, dalam renungannya apa yang akan Allah takdirkan kepada hari ini. Udah pernah begitu? Masya Allah, ya kan? Sambil duduk minum kopi, pagi-pagi kan belum kemana-mana tuh. Yang ada dalam renungannya itu apa yang akan Allah takdirkan kepadaku pada hari ini. Itu orang berakal. Lain dengan
Ida asbaha, apabila datang waktu pagi, nadhara ma yaf'alu bi nafsi. Ketika datang waktu pagi, mungkin beres salat subuh dari masjid, pulang ke rumah, ada kopi atau teh dan sepotong roti, yang ada di pikirannya itu orang bodoh, apa yang aku lakukan hari ini? Kemana ini kerja? Ngapain 2 hari ini begitu? Ini bedanya karena wajah. Orang yang disebut orang yang berakal, dia akan berpikir, merenungi apa yang Allah takdirkan kepada hari ini. Sementara orang yang awam akan merenung apa yang aku kerjakan hari ini. Itu bedanya. Sama-sama merenung, tapi buah renungannya yang beda. Ini dalam kitab Hikam dijelaskan seperti ini. Wa alamatul aqil, dan ciri orang yang berakal. Ini maksudnya berakal menurut tasawuf ya. Kalau berakal menurut kita mah ini juga udah sempurna apa ya? Sempurna kan? Ini yang dimaksud al-aqil, orang-orang yang berakal menurut orang-orang soleh, menurut kelas-kelas orang tasawuf, para wali. Wa alamatul aqil ala nasbi lil maqadiri aidan. Ciri-ciri orang yang berakal adalah dia tegar menghadapi lima qadiri aidan. Tegar dalam menghadapi berbagai takdir Allah. Tuh, yang tadi kan fungsinya tuh, karena sudah di maqam ridho, maka tanda orang yang berakal menurut sufi adalah mereka yang tetap tegar dalam menghadapi berbagai takdir Allah. Usaha untung takdir, tegar kira-kira. Gaji naik, takdir siapa? Allah, tegar. Wah, hidup sehat, tegar apa tidak? Tegar. Anak melamar kerja, diterima, tegar. Tapi apakah nanti ketika usaha merosot, dagang rugi, badan sakit-sakitan, anak juga dikeluarkan dari tempat kerja, macam-macam lah. Itu juga kan takdir. Apakah hati ini tetap tegar? Orang yang berakal, ketika takdir itu enak menurut duniawi, dia tegar. Dan walaupun takdir itu tidak enak, dia akan tetap tegar. Subhanallah. Duh, mudah-mudahan bisa ya. Kadang-kadang kencengnya kan baca alhamdulillah doang. Begitu baca inna-ilahnya gak kuat. Siap itu dipuji dengan banyak duit. Begitu dipuji dengan fakir, nangis habis-habisan. Wah, udah macam-macam. Malah yang tadinya rajin juga ibadah jadi malas. Nah, ini artinya tidak seimbang, belum siap menerima takdir Allah. Waridho, dan ridho artinya rela. Bima, atas sesuatu yang bluzu an unsuril kudrati, dan rela menerima dari apa yang terkuat dari unsur kekuasaan Allah, yaitu kekuasaan alimul wahdati, kekuasaan Allah yang maha
dapat nikmatnya segitu hidupnya, dapat musibah juga segitu hidup. Itulah hamba-hamba Allah yang dicintai siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala Itu mah wali-walian.
Ditanya ilmu boro-boro ngerti, cucu aja nggak ngerti yang mana. Artinya Allah itu gampang mengambil ilmu dari manusia. Makanya ilmu jangan pernah dijadikan kesombongan. Jabatan jangan pernah dijadikan kesombongan. Orang bisa dengan seketika Allah mengambil jabatan. Betul. Makanya betul rendahkan diri. Itu bukan depan orang, hatinya yang rendah. Hatinya badannya mukuk-mukuk depan orang, tapi hatinya tak kabur. Mukuk-mukuknya itu biar disebut punya adab. Bukan itu, hatinya harus terkoneksi. Karena di bab kalam kan sudah disebutnya percuma kalau lahirnya beda dengan batinnya, kan begitu. Di bab kalam harus sinkron antara hati dengan dohirnya, antara hati dengan badan, antara dohir dengan batin. Kalau tidak sinkron, bohong namanya. Wal ibtiqari ilaihi, dan harus bersikap butuh kepada Allah, bersikap akhir kepada Allah. Walaupun segala banyak kita ini butuh kepada Allah. Betul. Makanya disuruh berdoa. Berdoa itu bukan semata-mata karena Allah ingin bukan karena Allah tidak memberikan, tidak diminta, bukan. Berdoa itu menunjukkan bahwa kita ini butuh kepada Allah. Tidak ada satupun makhluk yang tidak butuh kepada siapa? Allah. Ulama sudah pinter masih Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ini ulama sudah pinter. Jadi imam mujtahid masih minta, ya Allah aku mohon kepadamu ilmu yang manfaat. Sudah pinter. Orang kaya masih Allahumma ya ghani aghnini bi halalika an arabika. Sudah kaya. Kenapa? Menunjukkan bahwa
sepol-polan yang tadi itu, yang cadar-cadar itu tuh, maka dia akan mengatakan anak. Padahal aku yang sebenarnya siapa? Allah. Dulu ada bilang Siti Jenar, Allah gitu ya. Atau di muka dulu ada Al-Alaj, anak aku. Dia dalam makopan karena sudah saking rusak dirinya itu, karena imannya kelas tinggi, maka tidak ada makhluk apapun kecuali anak. Anak itu siapa? Allah. Artinya dirinya ini nggak ada. Yang ada itu siapa? Allah. Bukan ngaku jadi Allah, tapi menganggap semua itu tidak ada. Adanya itu karena diadakan. Setelah ada ditiadakan, maka yang ada itu siapa? Allah. Paham ya? Mungkin sama diadakan. Hakikat yang diadakan berarti tidak ada. Nah, itu yang pertama. Tapi yang bangko itu adalah mengatakan huwa, dialah Allah. Aku dihidupkan oleh dia Allah. Kalau Kiai Said Akil mengatakannya ada la ilaha illa ana, makom mana tuh? La ilaha illa huwa, makom bangko la ilaha illa anta. La ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku. La ilaha illa huwa, tiada Tuhan selain dia. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau. Jadi dia, aku dan engkau adalah Tuhan. Maksudnya bukan